Hari ini En lagi belajar apa tuh? En belajar kan belajar nanti nikah, belajar lagi yang istri orang. Oh, belajar jadi istri yang baik. Ya benar, belajar jadi istri yang baik. Alhamdulillah. Ya, Kalau barusan En atau Kueni itu menunjukkan sedang belajar di dalam kelas persiapan, tapi kali ini yang kita tonton, nah yang ini adalah teater yang meniru adegan teaternya Harris Kui ya. Coba lihat ini. Jadi sebuah HP ditendang sama bapak ini. Nah setelah ditendang kemudian jungkir balik ada di bawah pohon kelapa. Akhirnya ketemulah sama Kueni. Akhirnya Kueni bertanya, ini HP punya siapa? Ujung-ujungnya HP itu dimasukkan ke dalam celana. Seolah-olah kita yang menonton itu berada di dalam celana. Nah, bagaimana dengan video berikut ini? Nah, ini adalah video Harris mengajari Kueni secara tidak langsung ya. Menakut-nakuti netizen. Bahkan Sanud pun yang boleh dikatakan dia itu seperti supranatural, takut juga nih sama filmnya Harris. Kita tonton dulu aslinya ya, sebagai berikut. tidak apa? Suara nih dia sih nak. Padam aku guys. Mana. Oh, tong ditantang sok tantang masuk ayah sia asina. Baik, aing menantang, sok baik. Lain, iya mah lain iya nya, iya mah beneran. Tenipu Ente baik. Waduh guys, aku takut nih kalau kayak gini guys. Gimana ya? Aku agak takut deh. Tuh kan, nya cek abdi oge naon. Pareum lampu langsung. Aliran. Tuh kan, Tingali kudu. kontakna keluar. Nah itu kalau Setap kontak anu keluar anu inata. kela nah ieu Etana. aing di pareum lampu anu Coba anu mareup. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Eta suara naon euy? Eta suara. Aduh, kursi. Tuh. Ada mutu. Aduh. Astagfirullah. Tukang paket. Itu suarana eta. Si rentenir meureun rentenir. Tadi dia tah. Orangnya. Itu. Tadi suara di dia sih nah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullah. Emang asli ya mah? Balik ke mana? Astagfirullahaladzim ya Allah. Allah balik ya Allah. Begitulah kepanikan Cap Sanud ketika diberi kejutan oleh Harris Kui. Lalu bagaimana dengan Kueni? Dan akhirnya adegan seperti ini ditiru oleh Kueni dalam film yang versinya berbeda ya. Mari kita lihat bagaimana Kueni ketika ketakutan. Tidak apa? Kunti, kamu mau lihat? Mau. Kunti. Maka sana. Tuh, dia datang lah. Kamu mau lihat? Jangan. Sudah. What the hell? Sudah. Ya, enggak. Ini aku mau kasih kamu lihat ya. Nih, bentar. Kunti, mana Bentar ya. Aku kaget, aku belum. Apa? Aku belum. Enggak, kenapa? Ini aku ada di situ. Tuh.
Apa cuy? Halo? Aku belakang, aku belakang, aku belakang. Enggak ada. Enggak ada, tapi itu ada suara. Oh no, what the heck? Tapi enggak ada, Lung. Di mana dia? Enggak ada. Semua. Adegan permainan seperti itu tentu saja jadi inspirasi bagi Queenie dan akhirnya Queenie membuat video seperti di awal cerita konten ini ya. Itulah salah satu contoh ide Queenie di mana seorang bapak-bapak yang menendang handphone, kemudian handphonenya terbalik dan ketemu sama Queenie. Akhirnya sama Queenie tanya ini HP siapa dan akhirnya dimasukkan ke dalam celananya Queenie. Seolah-olah netizen itu berada di dalam celana Queenie. Itu salah satu contoh ide kreatif dari Queenie setelah menonton karya Harris Quay berikut ini. Nah sekarang juga ini Harris Quay terjebak juga ya oleh permainannya Queenie. Ini Queenie seperti sedang menangis padahal itu pura-pura. Tapi Harris menganggap ini tangisan benar-benar menangis. Dan akhirnya setelah selesai dia ketawa. Lo kena gitu katanya. Untuk menjadi orang hebat itu harus berkumpul dengan orang-orang hebat. Seperti halnya Queenie saat ini sedang belajar di sekolah keputrian, yaitu untuk mempersiapkan diri menjelang pernikahan. Begitu katanya. Tetapi dia bercerita, di belakang ada yang sedang tidur setiap hari kalau mau belajar itu sebelum guru datang selalu tertidur seperti itu. Begitu katanya. Padahal teman-teman yang lain yang ada di belakang tuh belajar seperti mempersiapkan diri ketika sebelum ada gurunya. Takut ada yang sedang tidur jauh dengan temannya yang ada di belakang sebelah kanan ini, yang sebelah kiri ini setiap hari itu tidur aja katanya begitu. Ini barangkali sebagai bahan pembelajaran juga, walaupun ini realita. Bukan cuma kontennya, kenyataan kan ada di mana-mana di Indonesia juga sama. Kadang-kadang anak itu ada yang serius belajar ingin kuliah, belajar ingin mendapatkan keterampilan. Ada yang belajar hanya karena keterpaksaan. Ternyata di Vietnam juga sama. Lihat seperti yang kita tonton berikut ini. Kalau di sini lah, dia tidur lah. Tapi ada sebuah adegan yang sangat horor. Ini makhluk yang selalu mencuri anak balita. Ya, anak balitanya itu dicuri dan sangat menakutkan sampai anaknya juga jerit-jerit ketakutan seperti tampak di video ini. Dan makhluk yang berpakaian serba putih ini itu kalau dikejar pakai ditempuh pakai batu seperti ini itu bisa menghilang. Nah ini sebenarnya apa sih? Coba kita tonton video yang lain ya dari orang yang sama. Sedang memasak di halaman rumah. Ini nampaknya orang yang nomaden ya, yang hidupnya berpindah-pindah. Kayaknya seperti itu, tiba-tiba sedang memasak, hujan besar secara tiba-tiba. Akhirnya keluarga semuanya sibuk, anaknya, kemudian kambing, domba, itu sampai ayam semuanya diangkut, dimasuk-masukkan ke dalam kandang. Yang paling lucunya lagi itu ada embe atau domba karena kena hujan, akhirnya dia disimpan di perapian. Nah, ini adegannya ayamnya sedang diambil, dimasukkan ke dalam kandang. Lihat serius sekali ini. Sebenarnya ada apa? Kok lucu-lucu ya adegannya itu sampai melelahkan untuk penonton itu. Dibikin lelah sama sekali lelah. Di samping itu juga kadang-kadang ada adegan yang menakutkan. Nah, kita tontonlah dari awal sampai akhir dulu ya. Yang paling lucu itu anak kambing atau anak domba karena kehujanan dia bawa ke dalam tungku kemudian dipanaskan. Kalau ayam kan cuma dimasukkan ke dalam kandangnya langsung ya. Tetapi kenapa anak kambing? Nah ini anak kambing ya atau anak domba langsung dibawa ke rumah kemudian dikeringkan. Ini sebenarnya pendidikan karena kambing itu kalau kena hujan biasanya
suka punya penyakit kulit gitu. Supaya tidak kena penyakit kulit maka harus dikeringkan dulu. Nah, di tempat pengapian seperti ini kan pembelajaran sebetulnya. Bagus ya. Di tanah tandus. Seperti ini, mungkin ide kreatif membuat konten diduga lebih menjanjikan. Pendapatannya dibanding dengan bertani, bercocok tanam, itu penghasilan dari TikTok lebih besar. Padahal judulnya nomad seperti di tampak berikut ini tuh. Ini makhluk ini bisa menghilang. Kalau dilempar batu itu bisa menghilang, ceritanya seperti itu. Sehingga penasaran, ini sebenarnya cerita apa? Oh, judulnya nomad. Tetapi penonton itu seperti halnya menonton film karya Harris Kui, terkesima. Walaupun setelah kita tahu konten-konten berikutnya, barulah kita tahu bahwa ini adalah adegan teater yang benar-benar sempurna. Tidak kelihatan kalau ini itu adalah adegan teater. Mari kita tonton coba ya. Tidak ada sedikit pun orang menduga kalau ini adalah teater. Mari kita tonton adegan lainnya. Sayangnya adegannya hanya mengulang-ulang ketakutan karena datangnya makhluk yang suka menghilang itu, yang pakaiannya serba putih. Tapi menariknya lokasinya itu kadang-kadang ada di dalam gua, ada di dalam tebing yang tinggi. Pemandangan inilah yang ingin dia ekspos dan sangat menyenangkan untuk para penonton dan para netizen. Lihat tuh pemandangannya kan di perbukitan, tapi di sini juga ada gua yang sangat dalam sekali dan di dalamnya itu dipakai untuk berteduh, memasak, menyimpan barang-barang untuk konsumsi dan masih banyak lagi termasuk kayu bakar ya. Tetapi kalau ibu ini tuh dia kadang-kadang di tenda, kadang-kadang di rumah tembok seperti ini karena nomad hidupnya berpindah-pindah, jadi dia itu bawa tenda juga. Kalau di sini tempat kehidupannya itu sudah tidak ada lagi barang-barang makanan yang bisa diburu, makanya dia pindah ke tempat lain dan terus begitu. Tetapi dia penghasilan yang paling utama kayaknya justru dari adegan membuat film ini yang dia save di TikTok, di YouTube, di berbagai media sosial. Itulah hidup sekarang ini beda dengan zaman dulu ya. Walaupun hidupnya itu nomaden, dari bukit ke bukit, dari gua ke gua, dari tenda ke tenda, tetapi masih tetap dia membuat bangunan juga untuk bisa ditinggali pada saat sekian lama. Kalau di tempat lain sudah tidak ada lagi makanan, maka dia datang lagi ke tempat sini. Nah, adegan seperti ini sebenarnya hanya untuk sebuah konten. Kelihatannya walaupun nomaden, dia sudah memiliki kamera yang secanggih ini ya untuk kehidupan, menopang kehidupan. Nih salah satu contoh, anak kecil saja usia balita sudah ikut acting seperti ini. Bapaknya, ibunya, anaknya itu membuat film yang luar biasa indahnya karena pemandangan di padang yang luas seperti ini. Penduduk tidak ada di sini ya, tidak ada rumah kan, karena juga namanya juga nomaden. Inilah kehidupan di era kekinian. Walaupun nomaden, dia memiliki kamera yang sangat canggih untuk membuat konten. Ada kemungkinan mereka ini datang ke lokasi ini hanya untuk syuting film. Diduga mereka ini keluarga aktor yang pekerjaannya memang syuting film. Itulah konten yang dibuat oleh orang tua satu keluarga yang sudah sepuh-sepuh ini menghasilkan pendapatan yang luar biasa. Tampaknya bersaing dengan Harris Kui. Mari kita bandingkan dengan konten Harris Kui. Kira-kira menarik mana ya? Kita tonton. What the what? What the heck? Where the hell am I? Am I in a painting? What the hell is going Konten on? karya Harris Kui ini juga film horor. Don't scare. He's actually
actually there now. What the heck? Yo, can you hear me? Can you see me? Yes? Who the hell is that? Hello? Hello? Ano yan? I was just playing, bro. I'm sorry, bro. I was bored. You know, I was like, Wait, I'm scared someone's gonna come grab me now. Kita lanjutkan dengan konten-konten yang berjudul Nomad Itu Ya. Satu keluarga yang membuat karya horor seperti Harry's Kue, tetapi isinya berbeda kalau dia itu lebih menonjolkan pemandangan-pemandangan yang indah di perbukitan, di dalam gua, di dalam tebing, di dalam tenda, dan masih banyak lagi. Tapi ini seorang ibu yang sudah tua, bapaknya juga siapa sudah tua, gitu. Ternyata keempat nih membuat dengan film seperti ini. Penonton sepertama-tama melihat tidak yang kali itu adalah konten. Coba lihat, itu kan seorang ibu-ibu berhijab. Ya seperti ini hidupnya nomaden, benar-benar kehidupan sehari-hari sebenarnya. Untuk pendidikan anak balita, diduga konten ini kurang baik untuk kejiwaan seorang anak. Kelak bisa jadi penakut. Mau hidup nomaden, mau hidup di perkotaan, apakah mau hidup di kontrakan, di hutan, di manapun. Sekarang ini tidak ada alasan untuk tidak bekerja. Berkarya saja. Seperti yang kita tonton ini tadi. Walaupun ada di tebing yang tandus, karena di Bukit Bebatuan, tetapi ternyata satu keluarga bisa hidup dan terus berkarya. Ada di TikTok, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di YouTube. Itulah salah satu contoh. Sekarang ini tidak ada alasan untuk tidak berkarya. Handphone yang ada di tangan Anda ini semua, terutama kaum milenial dan Gen Z ya, bekerja dan bekerja. Teruslah bekerja. Pada saatnya nanti kita akan tahu tidak ada yang mubazir. Tapi ingat, yang sekiranya bisa dibawa ke akhirat di dunia dapat harta kekayaan yang berlimpah, dan di akhirat nanti juga kita bisa mendapatkan pahala. Oleh sebab itu, membuat konten-konten harus sesuai dengan ajaran akidah yang kita pelajari. Oleh sebab itu, selamat berkarya. Teruslah berkarya sambil menyimak lagu di akhir video berikut ini. Tahu kita bersama. Ayo kita coba explore. Cari tahu kita bisa apa. Jangan ragu, jangan malu. Bakat itu unik dan berharga. Saling ketergantungan kita. Gali bakat kita bersama. Ayo kita coba explore. Cari tahu kita bisa apa. Jangan ragu, jangan malu. Bakat itu unik dan berharga. Saling ketergantungan kita. Gali bakat kita bersama. Saling ketergantungan kita. Gali bakat kita bersama.
Mau hidup nomaden, mau hidup di perkotaan, apakah mau hidup di kontrakan, di hutan, di manapun sekarang ini tidak ada alasan untuk tidak bekerja. Berkarya, berkarya, berkarya saja. Seperti yang kita tonton ini tadi. Walaupun ada di tebing yang tandus, karena di Bukit Bebatuan, tetapi ternyata satu keluarga bisa hidup dan terus berkarya. Ada di TikTok, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di YouTube. Itulah salah satu contoh sekarang ini tidak ada alasan untuk tidak berkarya. Handphone yang ada di tangan Anda ini semua, terutama kaum milenial dan Gen Z ya, bekerja, bekerja, dan bekerja. Teruslah bekerja. Pada saatnya nanti kita akan tahu tidak ada yang mubazir. Tapi ingat, yang sekiranya bisa dibawa ke akhirat. Di dunia dapat harta kekayaan yang berlimpah, dan di akhirat nanti juga kita bisa mendapatkan pahala. Oleh sebab itu, membuat konten-konten harus sesuai dengan ajaran akidah yang kita pelajari.